Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah program dari redaksi Jabar Express dalam bentuk obrolan santai bersama Bapak Ketua RW 09 Didin Jainuddin dan Ibu. Seklur Kelurahan Taman Sari. Sebelumnya kita akan menggunakan hand sanitizer sebagai protokol kesehatan ya, Ibu ya. Mangga silakan. Pada kesempatan ini kita bersama-sama dalam situasi agak santai dan ditemani dengan hujan, Bu ya. Ya. Di bawah jembatan Pasopati, di mana tempat ini telah dirubah sedemikian rupa oleh Pak Didin sebagai Ketua RW dengan memanfaatkan lahan untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Taman Sari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Pak Didin, Ibu, kita coba untuk bincang-bincang bagaimana nih untuk penanganan COVID di masyarakat Kelurahan Taman Sari. Mangga, Ibu, silakan. Ya. Awal mulanya penanganan COVID di Taman Sari, waktu itu dimulai kan bulan Maret ya, bulan Maret. Kita pertama dengan Pak Lurah bersama-sama untuk membentuk gugus tugas, satgas di setiap RW. Karena Kelurahan Taman Sari itu sebanyak 20 RW. Yang aktif itu hanya ada 18 ya. Karena RW 03, 2 dan 8 dan 11 ya. Itu ya tahu sendiri 11 kita sedang ada masalah itu juga dengan ada pembangunan rumah deret. Penanganan Covid itu dengan satgas kita sosialisasi. Iya. Ya. Sosialisasinya tidak gencar-gencar. Awal-awal mulanya kita panggil oleh Pak Lurah untuk diadakan gugus tugas setiap RW. Nah, untuk sosialisasinya kita langsung melalui ketua gugus tugas tersebut, yaitu dengan protokol kesehatan seperti misalnya adanya hand sanitizer, lalu dicuci tangan. Awal mulanya kita membuat sendiri karena ya dengan keterbatasan anggaran waktu itu ya Pak ya, kita langsung membuat sendiri. Dan yang utama, yang paling pertama sekali itu adalah di RW 8, RW 9, karena dengan Karang Tarunanya maju, terus juga diupayakan tenaga Karang Tarunanya itu dengan membuat dari Taman Sari juga kelurahan meminta bantuan ke Karang Taruna RW 9 untuk membuatkan cuci tangan. Ya, tangan. Kemudian untuk kelurahan atau Pak Lurah memanggil para ketua RW ya. Ya, untuk bentuk ya. Kira-kira titik poin apa saja yang diberikan dia atau yang diinstruksikan oleh ketua Pak Lurah itu untuk masyarakatnya taat aturan untuk protokol kesehatan? Pertama RW kita kumpulkan yaitu untuk satu adakan piket ya Pak ya. Ya. Piket setiap malam. Lalu apabila ada masyarakat yang datang, kita tanya KTP-nya dari mana. Kalau memangnya orang luar, dilihat dulu KTP-nya, karena kita juga membatasi gitu Pak. Dikhawatirkan penyebaran yang ditakutkan itu dari luar. Jadi kita juga bertanya KTP dengan diadakannya piket malam. Lalu di situ juga di gugus tugas juga diadakan ada disinfektan. Setiap orang masuk seperti di RW 01 itu ada disinfektan. Ya. Jadi memang benar-benar karena kita dikhawatirkan di Kelurahan Taman Sari sebanyak 20 RW dikhawatirkan adanya COVID. Jadi ya itu gencar-gencar kita sosialisasi. Ya. Kemudian untuk Pak Didin selaku ketua RW, mungkin gimana teknis pelaksanaan mengenai bentuk sosialisasi itu ke masyarakat? Kan banyak nih Pak Didin, masyarakat yang agak kurang begitu percaya mungkin ya mengenai adanya COVID-19 atau penyebaran corona ini, karena mereka juga kalau misalkan aktivitasnya dibatasi mungkin akan muncul sebuah protes atau ketidaksukaan dari warga. Mangga Pak Didin. Sebelum memang munculnya COVID itu sekitar bulan Maret, kita emang udah membentuk satgas. Kita kumpulin anak-anak muda termasuk yang muda ini juga, orang-orang tua, semuanya kita kumpul rapat, kita bikin satgas sesuai dengan instruksi dari Pak Lurah. Ya, alhamdulillah respon masyarakat luar biasa. Dan terus kita juga bikin lumbung
Jadi Ya, ketika ya. ada donasi dari luar, kita tampung, simpan di sana. Nah, ketika ada misalkan ada warga yang memang kekurangan pangan Pangan. atau ini, kita disuplai langsung ke orang-orang. Iya. Dan tugas dari satgasnya itu sendiri mencari orang di sini, misalkan ada warga ini, namanya ini, keluarga ini kekurangan nih. Iya. Tapi otomatis kan warga juga ada yang memang berani bilang atau ada yang malu. Nah, antisipasi seperti itu ya, makanya Jadi kita mendatangi ya, Iya. door to door gitu. ya mendatangi kalau misalkan kita kasih. Dan ini sebelum ini juga kita alhamdulillah ada bantuan dari gereja baptis Ya, pasti. waktu itu, kurang lebih 430 kakak, dan itu setengahnya dari hasil dari satgas kita juga, dari donasi dari luar gitu. Dan alhamdulillah dari Abah Iwan juga, Abah Iwan punya lakon ada bantuan dari ini, dari dapur umum. Alhamdulillah selama seminggu, alhamdulillah untuk di wilayah 9 khususnya umumnya Taman Sari, alhamdulillah teratasi. Dan untuk mengatasi bantuan-bantuan dari pemerintah, kita ngasih edukasi ke warga supaya jangan sampai istilahnya kita teh hanya ingin nerima. Sebisa mungkin kita meskipun sengsara mungkin harus bisa membagi sesama kita. Kita budayakan, emang budaya leluhur kita dari dulu kan, Betul. sifat gotong royongnya, saling membantu. Jadi jangan terfokus, aduh saya emang nggak punya apa-apa, gitu ya. Kita jangan sampai gitu. Makanya saya sering diedukasi gitu ke warga, yuk kita saling bantu. Meskipun hanya punya 10.000 katakanlah, tapi tetangga kita misalkan ada yang kekurangan, kita bagi dua apa. Iya. Ya alhamdulillah respon masyarakat baik, dan setiap mengedukasi keluarga, nah intinya termasuk ke RW semua dari Pak Lurah arahannya, kita harus satu kata, Sepaham. harus satu paham. Ketika ada masyarakat ada menanyakan tentang masalah bantuan-bantuan pemerintah, jawabannya harus sama. Karena apa? Ya tahu sendiri kalau di masyarakat, wah ini gitu. Iya. Tapi alhamdulillah kondusif Iya. selama ini. Sampai tahap ini ada pembagian banduk di RW 1, alhamdulillah aman. 2 hari sama yang kemarin, alhamdulillah. Dan juga saya mengatasi untuk jadi intinya gini. Jadi kita untuk saat ini bukan memikirkan masalah COVID-nya ya. Emang itu penting. Dan alhamdulillah protokolernya kita udah laksanakan, semua RW udah, alhamdulillah luar biasa semua RW, termasuk satgasnya. Dan lurah sendiri alhamdulillah setiap malam ngirim, meskipun hanya isilan satu, Walaupun ngirim hanya singkong, beras ya. Beras. singkong atau apanya buat anak-anak. Luar biasa. Tapi bentuk perhatiannya saya luar biasa, saya salut sekali ke Pak Lurah, luar biasa tuh bisa ke Pak Lurah, luar biasa. Dan itu saya untuk mengatasi lebih ke pangan, Ya. ketahanan pangannya, saya coba nanam umbi-umbian, termasuk istilah budidaya lele. Ikan, termasuk ini ada ayam juga, Iya. sayur-sayurannya kita coba meskipun hanya sedikit, tapi minimal memberikan arahan ke warga. Nah, intinya walaupun keadaan seperti ini, kita bergerak. Gitu. Iya, mungkin ini kembali lagi ke Ibu ya. Iya. Mungkin ini Bu, masalah COVID ini bukan saja masalah mengenai penyebaran, gitu ya. Iya. Nah, yang mungkin yang lebih krusial atau menjadi sorotan di warga sendiri mengenai dampak Ya, dari dampak COVID sosial. itu. Mungkin selama ini di Ibu ada nggak untuk distribusi bantuan bansos sendiri yang dari pemerintah itu mungkin untuk warga, khususnya warga Kelurahan Taman Sari sendiri kekurangan atau gimana? Kebetulan kita ada swadaya masyarakat ya Pak ya, karena dari setiap RW kita mempunyai lumbung RW 9, RW 12 yang kemarin langsung diwawancarai oleh media juga, itu ada lumbungnya. Jadi memang sih dampaknya yang tadinya miskin segini, tapi dengan adanya COVID semakin banyak kan Pak. Betul, Karena sekali, kan Kak. dari yang mereka bekerja di toko, Iya. ujung jadi miskin Iya, ya, kena dampak miskin baru juga itu ya, ya, miskin baru. Iya. Ya, di situ kita juga di kelurahan, karena kebetulan kita ada petugas sosial masyarakat ya Pak ya, petugas sosial masyarakat bahu membahu mendata data yang di RW masing-masing itu ada berapa. Nah, langsung juga kita juga ada bantuan dari CSR yang lain.
Jadi kita selain lumbung dari masyarakat, dari kelurahan juga ada bantuan. Ada upaya bantuan. untuk menambah ya. Ada upaya, Banyak, ada, alhamdulillah. lumbung juga, misalnya kalau di kelurahan itu Pak Lurah suka mengadakan ada beras, telur. Jadi kalau seandainya dari lumbung RW ada yang kurang, kita dapat hire, menyuplai gitu. Ya. Jadi antar RW kita saling bantu. Saling bantu ya. Oh, Ada. iya. Misalkan di RW ini ada kekurangan, kita suplai dari RW lain. Kita saling koordinasi Pak. Iya. Kemudian ini Bu, untuk Kelurahan Taman Sari sendiri mungkin dapat dikatakan ya berdasarkan data dari penanganan gugus tugas COVID sendiri, Taman Sari menyatakan bahwa 0 ya. Iya. Hijau. Iya, Ya, alhamdulillah. merupakan salah satu zona hijau di Kota Bandung. Gimana sih Bu cara untuk menanganinya supaya masyarakat itu taat dan patuh terhadap protokol kesehatan? Ya, kita terus-menerus gencar melalui gugus tugas dengan sosialisasi Pak. Yaitu setiap kita juga dari Kelurahan Taman Sari, baik Pak Lurah sendiri itu langsung ke masyarakat. Turun langsung. Iya. Dilihat setiap RW ada nggak untuk cuci tangan. Tapi emang saya sangat salut dengan RW Kelurahan Taman Sari dengan adanya 20 RW, tapi mereka guyup. Dengan tanpa diundang juga kita langsung telepon. Ya, komunikasi berjalan. Ya, melalui ketua gugus tugas tersebut. Iya. Misalnya RW ini Pak Lurah mau datang ke lapangan, kekurangannya apa? Cuci tangan atau misalnya masker, kita selalu. Itu pun dengan Pak Lurah membagi-bagikan masker. Kita, kalau setiap ada acara misalnya penyaluran ya Pak ya, kita langsung dengan Pak Lurah sosialisasi itu dulu, langsung membagikan masker. Gitu. Ya. Iya. Kemudian Itu juga kerjasama dengan, kita kan dekat dengan universitas. Iya. Nah, kita kerjasama dengan Alhamdulillah. mereka. Alhamdulillah. kalau di Kelurahan Taman Sari sendiri ada nggak upaya untuk istilahnya memonitor warga barangkali ada yang sakit dan teridentifikasi gitu, seperti itu ada nggak? Ada. Mungkin Ya. itu dulu. Ada dari Kasih Kesos kerjasama dengan Dinkes, dengan Puskesmas. Dari Puskesmas juga khususnya Kelurahan Taman Sari. Ada penanganan lah. Jadi dicek dulu dari Kelurahan Taman Sari, misalnya gugus tugas lapor, ini ada yang kena COVID, nanti ditanggulangi, kita lapor ke Puskesmas. Jadi tanggap Bu ya, Tanggap responnya langsung, harus cepat ya, gitu harus ya. cepat. Jadi jangan-jangan sakit biasa nanti dikatakan sakit COVID. Ya, gitu. gitu. Ya. Jadi buat Pak RW mungkin Pak RW sering nggak misalkan melihat warga atau mengetahui warga yang menderita sakit tapi supaya tidak terindikasi atau dicurigai mungkin lebih tepatnya dicurigai untuk COVID, itu gimana penanganannya mungkin? Ketika ada misalkan contoh waktu pertama kali ada yang sakit panas apa gitu, kita cross check dulu. Iya. Cross check langsung sama gugus tugas ke sana, ke si pasien. Terus kita telepon langsung ke puskesmas. Dengan gejala-gejala seperti ini ada indikasi enggak? Oh gitu ya, COVID. langsung koordinasi. Oh itu mah Iya. enggak Pak. Iya. Oh, ya udah aman gitu. Jadi nggak mesti harus dibawa ke sana, kita koordinasi aja dulu. Koordinasi, gejalanya seperti ini Pak. Misalkan Bu, ini seperti kayak ini bla bla bla, tapi sebelumnya emang dia punya penyakit ini. Iya. Oh itu Pak enggak Pak, Bukan, udah ya. aman Ya. gitu ya. Jadi Jadi- langsung informasikan keluarga bahwa ini nggak terkena gitu. Ya, Dan kita memang- sering dan juga sering edukasi keluarga yaitu jaga imun itu aja. Keluarga sering dikasih ini, disuruh minum misalkan vitamin lebih banyak. Vitamin ya, dibagikan atau juga, misalkan Pak, vitamin. nggak punya ini, ya minimal yang kecil-kecil aja kita minum udang jahe atau apa Nah. gitu keluarga gitu. Iya. Mungkin Ibu ada tambahan banget untuk himbauan dari selaku perwakilan dari kelurahan, mungkin ada himbauan untuk masyarakat atau warga di sini mungkin. Saya menghimbau kepada masyarakat tak segan-segan menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, dengan tutup pipa juga, hand sanitizer selalu dibawa. Seperti saya kan hand sanitizer, sabun saya suka bawa. Karena kalau kita istilahnya ke masjid atau kemana belum ada, langsung saya pakai bawa sabun. Mungkin itu aja.
Ya, Oke Ibu, Bapak terima kasih atas waktunya. Mungkin bincang-bincang singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua bahwa untuk menangani atau mengantisipasi penyebaran COVID ini harus betul-betul menjaga protokol kesehatan secara benar. ya, Dan harapannya semoga wabah atau musibah dari Ya, penyebaran amin. COVID ini segera cepat selesai. berlalu. Ya, amin. Ya, amin, kesian Kak. Matur nuhun atas hadirnya Sama-sama. Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak ya. Oke, pemirsa, mungkin bincang-bincang singkat ini sampai sekian dulu. Semoga apa yang dipaparkan dari Pak Didin dan Ibu dari Kelurahan Taman Sari mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan khususnya dapat memberikan edukasi bahwa penanganan COVID itu jangan dianggap remeh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.